Dilarang ikut latihan, Xavi minta 4 pemain Barcelona segera hengkang dan cari klub baru. Xavi memberikan libur ekstra pada 4 pemain pada pramusim 2022-2023 Barcelona. Xavi meminta 4 pemain itu tidak ikut latihan dan secepatnya hengkang dari klub dan mencari klub baru. Barcelona melewati musim 2021-2022 dengan situasi yang tidak mudah. Krisis finansial membuat mereka harus melepas Lionel Messi. Di atas lapangan tidak ada prestasi yang menonjol. Kini Barcelona mulai menatap musim 2022-2023 dengan rencana baru. Lepas Catalan masih punya keterbatasan finansial yang cukup ketat. Mereka tidak leluasa bergerak di bursa transfer. Barcelona harus menjual beberapa nama yang tidak masuk dalam rencana agar punya ruang untuk pemain baru. Frenkie de Jong adalah salah satu pemain yang dilepas. Lalu ada 4 nama lain. Barcelona akan memulai sesi pramusim 2022-2023 pada 4 Juli 2022 nanti. Harusnya semua pemain yang masih punya kontrak dengan Barcelona ikut latihan, tapi Xavi membuat kebijakan khusus. Xavi memberi jatah libur ekstra pada 3 pemain. Menurut Mundo Deportivo, ini bukan libur dalam arti yang sebenarnya. Lebih tepatnya, Xavi tidak menginginkan 3 pemain tersebut hadir pada sesi pramusim. Xavi ingin para pemain itu fokus mendapatkan klub baru. Jasa mereka sudah tidak lagi dibutuhkan, jadi mereka mendapatkan tambahan libur selama 1 pekan, akan bisa melakukan negosiasi dengan lebih leluasa. 3 pemain tersebut adalah Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, dan Riqui Puig. Kasus yang sama juga terjadi pada Martin Braithwaite. Bedanya dia memang baru dijadwalkan kembali ke latihan pada 11 Juli karena libur diperpanjang usai membela Denmark di UEFA Nations League. Xavi pastinya punya alasan mengapa 4 pemain tersebut diminta untuk tidak ikut latihan. Bukan hanya pada aspek finansial, secara teknis, kontribusi 4 pemain tersebut juga minim. Braithwaite mengalami cedera dan hanya memainkan 4 laga di La Liga. Posisinya sangat sulit di Barcelona dengan kehadiran Pierre-Emerick Aubameyang dan Ferran Torres. Riqui Puig sudah mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya, tapi jebolan La Masia itu tidak tampil optimal. Hal yang sama terjadi pada kasus Mingueza, sementara Samuel Umtiti sejak lama masuk dalam daftar jual Barcelona. Lewat bukti foto, Barcelona selangkah lagi jegal Chelsea untuk Raphinha. Barcelona tampaknya memang klub yang paling dekat untuk mendapatkan Raphinha pada bursa transfer kali ini. Dengan bantuan agen, sang pemain sekaligus mantan penggawa mereka Deco, Los Jules mampu memenangi persaingan melawan Arsenal dan juga Chelsea. Baik Deco maupun Raphinha memang sejak awal memprioritaskan kepindahan ke Barcelona, ketimbang klub lain andai harus berpisah dengan Leeds United. Bahkan kesepakatan untuk bergabung dengan sang raksasa Spanyol sudah terjalin sejak bursa transfer musim dingin 2022 lalu. Namun karena ketidakadaan uang membuat Raphinha batal angkat koper. Maka dari itu ketika bursa transfer musim panas 2022 dibuka, Barcelona langsung kembali mengusahakan untuk mendapatkan Raphinha lagi, meski harus adu sikut dengan Chelsea. Pada Rabu 29 Juni 2022 beredar foto Deco keluar dari markas Barcelona, di mana ia menemui sejumlah petinggi kesebelasan asal Catalonia tersebut, macam Matteo Alemany atau Direktur Olahraga dan Rafael Yuste atau Wakil Presiden. Jepretan-jepretan tersebut dirilis oleh Gigantes FC, dibantu oleh Gerard Romero, seorang jurnalis yang kerap membagikan bocoran-bocoran kabar mengenai Barcelona. Barcelona memang butuh sekali untuk mendatangkan pemain sayap baru seperti Raphinha. Mereka harus juga mencari aset baru usai Ousmane Dembélé sepertinya akan sulit untuk dipertahankan. Raphinha masih berusia 25 tahun namun sudah membuktikan jika dirinya mampu menjadi bintang bersama Lens yang kesulitan musim lalu di Liga Inggris. Ia masih bisa mengemas 11 gol dan 3 assist dari 35 pekan. Jika ditempatkan di sebuah tim yang lebih dominan, bukan tidak mungkin winger kidal Brasil tersebut pernah berbaju Sporting Lisbon dan Rennes tersebut juga lebih menggila lagi. Hanya saja Barcelona belum bisa sepenuhnya tenang karena Raphinha sama sekali belum jadi milik mereka. Chelsea dan kompetitor lain masih akan terus berusaha sampai titik darah penghabisan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano per Kamis 30 Juni 2022, Chelsea dan Leeds United sudah mencapai kesepakatan untuk transfer senilai 60 juta euro. Pada hari ini Deco dan Chelsea menurut Romano akan melakukan kontak langsung lagi guna membahas syarat personal dengan Raphinha. Deco juga sebenarnya punya hubungan oke dengan Chelsea karena ia pernah merumput di Stamford Bridge selama 2 musim yaitu pada tahun 2008 sampai 2010, tepat setelah Barcelona mendepaknya. Karena itu fans The Blues masih boleh berharap. Mereka memang bukan klub favorit Raphinha namun mereka tetap punya peluang mendapatkannya. Begitupun dengan Arsenal. The Gunners saat ini memang berada di urutan ketiga namun setidaknya mereka juga dilaporkan oleh Romano
masih akan terus mendesak Deco dan Raphinha. Mengapa tanggal 30 Juni menjadi momen penting bagi Barcelona? Supporter sebuah klub umumnya memiliki tanggal yang dikenang dengan manis terkait klub yang mereka dukung. Tanggal tersebut dapat berkaitan dengan momen pendirian klub, momen penting dari seorang pemain atau momen keberhasilan menjadi juara, menghindari degradasi dan berbagai peristiwa penting lainnya. Tetapi bagi FC Barcelona pada Jumat 30 Juni mendatang akan menjadi momen yang sangat penting bagi klub yang bermarkas di Camp Nou tersebut. Kali ini kami akan membahas mengapa tanggal 30 Juni 2022 menjadi momen yang krusial bagi klub tersebut. Kilas balik krisis finansial Blaugrana. Krisis finansial yang dirasakan oleh Barcelona sudah berlangsung dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Pengeluaran yang berlebihan memberi dampak signifikan ketika pendapatan mereka terhambat akibat COVID-19. Pengeluaran berlebihan tidak hanya dilakukan Barcelona untuk mendatangkan pemain, tetapi juga beban gaji untuk setiap pemain yang direkrut atau diperpanjang kontraknya. Ketika dunia sepak bola mendapatkan hambatan akibat pandemi, Barcelona merasakan kesulitan yang luar biasa untuk melepas pemain-pemain yang tidak masuk dalam rencana tim, tampil inkonsisten atau juga yang menolak kontrak dengan nilai gaji yang lebih rendah. Akhir dari era kepresiden Josep Maria Bartomeu juga diwarnai sebagai skandal finansial yang memang ini merupakan upaya mencapai kesepakatan pemotongan gaji dengan berbagai pemain di skuad senior. Joan Laporta terpilih untuk kembali menjadi presiden. Laporta dan direksinya harus berjuang keras agar dapat keluar dari krisis finansial yang diwarnai dengan utang senilai 1,3 miliar euro. Saya tahu hal yang terlihat jelas dari kesulitan yang dihadapi Laporta dan direksinya adalah kegagalan memperpanjang kontrak Lionel Messi yang pada akhirnya hengkang ke PSG. Peraturan batas gaji dan juga pengeluaran dari La Liga. Kami sudah pernah beberapa kali membahas krisis finansial di Barcelona dan peraturan batas gaji yang dimiliki oleh La Liga. Secara singkat, setiap klub peserta La Liga atau divisi pertama dan kedua diminta untuk menyerahkan kondisi keuangan mereka kepada operator kompetisi. Pihak pengelola kemudian akan memantau kondisi keuangan setiap klub tersebut untuk menentukan apakah mereka berhak untuk melakukan pengeluaran terkait rekrutmen pemain serta perpanjangan kontrak. Klub menyerahkan laporan keuangan mereka setiap akhir musim dan kemudian akan mendapatkan batas pengeluaran. Batas pengeluaran ini berlaku bagi rekrutmen pemain dan juga tidak meliputi gaji yang sudah diberikan sesuai dengan kontrak dari pemain-pemain yang ada di dalam skuad. Tanggal 30 Juni 2022 mendatang menjadi momen berakhirnya periode finansial 2021-2022 mengingat permasalahan finansial di Camp Nou hingga kini belum selesai. Kita dapat memperkirakan bahwa batas pengeluaran Barcelona untuk musim 2022-2023 mendatang tidak akan berbeda jauh dibandingkan musim sebelumnya, yaitu 97 juta euro. Gerakan politik Joan Laporta. Joan Laporta dan direksinya terus bergerak untuk menyelesaikan permasalahan finansial. Persetujuan sudah diberikan oleh anggota supporter resmi klub terkait penjualan badan usaha komersial Barcelona, sekaligus menjual maksimal 25% dari pendapatan hak siar klub. Tetapi penjualan pemain menjadi bagian yang paling penting krusial dalam upaya menyelesaikan permasalahan finansial. Ini menjadi penyebab dari usaha Barcelona melepas Frenkie de Jong ke Manchester United. Setelah melihat ini, mungkin Anda akan merasa bingung karena ingat bahwa Barcelona juga berusaha mendatangkan pemain-pemain seperti Robert Lewandowski dan Raphinha. Hal ini bukan sesuatu yang baru dalam sejarah klub ini dalam beberapa tahun terakhir. Barcelona merasa bahwa mereka harus selalu kompetitif dalam rekrutmen pemain. Kilas balik ke tahun 2017 ketika mereka menjual Neymar ke PSG dan kemudian menghamburkan pendapatan dari penjualan tersebut untuk mendatangkan berbagai pemain dengan nilai tinggi.